Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu mengenai identitas trigonometri untuk penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, materi ini yaitu materi matematika peminatan ya, untuk kelas 11. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Nah, misalnya ada soal seperti ini ya. Tentukan nilai dari fungsi berikut. Sin 30 derajat, sin 240 derajat, dan sin 75 derajat. Nah, tentu untuk menentukan nilai fungsi seperti ini teman-teman sudah pelajari ya. Nah, sudah tahu bagaimana caranya. Nah, langsung coba kita jawab. Untuk yang A, sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu berarti nilai fungsi di kuadran pertama ya. Nah, teman-teman tentu sudah hafal lah ya, berapa nilai fungsi trigonometri di kuadran pertama. Nah, di kuadran pertama yaitu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, untuk sin sendiri itu dimulai dari 0, artinya sin 0 derajat itu nilainya 0, sin 30 derajat nilainya 1/2, sin 45 derajat nilainya berapa? 1/2 akar 2, dan sin 60 1/2 akar 3, sin 90 derajat nilainya 1 ya. Ini nilai fungsi trigonometri untuk kuadran pertama, yang mana teman-teman wajib hafal ya. Nah, kan ada 4 kuadran tuh ya, tapi yang wajib untuk dihafal yaitu di kuadran pertama. Tapi kalau memang bisa hafal sampai kuadran keempat, nah itu lebih bagus lagi ya. Nah, sehingga dari tabel yang ada kita sudah bisa nih menentukan berapa nilai dari sin 30, yaitu 1/2 ya. Nah, sip. Oke, yang kedua, sin 240 derajat. Berapakah nilai dari sin 240 derajat? Nah, 240 itu berada di kuadran berapa, teman-teman? Ayo. Nah, ingat ya, untuk nilai kuadran pertama itu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, itu kuadran pertama. Kuadran kedua berarti antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini yaitu mengenai relasi tiap kuadran ya. Relasi sudut tiap kuadran. Untuk kuadran pertama sudutnya pasti alfa ya. Kemudian kuadran kedua berapa relasinya? Masih ingat gak? Ya, yaitu 180 derajat dikurang alfa ya. Atau di kuadran ketiga yaitu 180 derajat ditambah alfa, dan kuadran keempat yaitu 360 derajat dikurang alfa. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting yang teman-teman harus kuasai yaitu nilai tanda fungsi ya di tiap kuadran. Di mana di kuadran pertama itu semuanya positif, artinya baik sin, cos maupun tan itu nilainya positif semua. Nah, di kuadran kedua apa saja yang positif? Hanya sin ya, berarti cos dan tan nilainya di kuadran kedua itu negatif. Kuadran ketiga hanya tan yang positif, dan kuadran keempat hanya cos yang positif. Nah, sekarang kita mau cari nilai dari 240 nih. 240 tadi ada di kuadran mana? Ada di kuadran ketiga ya, antara 180 derajat sampai 240 derajat. Maka untuk menentukan nilai dari sin 240 kita bisa pakai relasi ya dari kuadran ketiga, yaitu 180 derajat ditambah alfa ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan sudah ada nilai sin nih yang mau kita tentukan, 240, sedangkan relasinya 180 tambah alfa. Berarti 180 ditambah berapa yang nilainya 240? Tentu 60 ya. Nah, karena 180 tambah 60 yaitu 240, sehingga
nilai sin 240 di kuadran ketiga sama nilainya dengan sin 60 di kuadran pertama. Tapi ingat, di kuadran ketiga hanya fungsi tan yang positif, sehingga sin dan cos nilainya negatif. Karena di sini sin, berarti nilainya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 1/2 akar 3 ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman menentukan nilai fungsi di kuadran kedua sampai kuadran keempat, itu teman-teman harus menguasai ya relasi fungsi tiap kuadran serta tanda ya tanda fungsi di setiap kuadran. Di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua hanya sin, kuadran ketiga hanya tan, dan kuadran keempat hanya cos. Oke ya? Oke. Kemudian yang ketiga, sin 75 derajat. Berapakah kira-kira nilai dari sin 75 derajat? Nah, ternyata sin 75 derajat ini bukan sudut istimewa ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Jadi, untuk pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai rumus jumlah ya dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas sinus dulu, nanti cos, kemudian tan. Nah, jika ada fungsi trigonometri yang besar sudutnya bukan termasuk sudut istimewa, maka kita bisa mencari dua sudut dari sudut-sudut istimewa yang apabila dijumlahkan atau dikurangkan, besarannya sama dengan sudut tersebut ya. Nah, jadi ini sekilas ya deskripsi agar kita bisa sama-sama memahami dulu ya. Nah, bagaimana konsep dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang akan kita bahas ini. Jadi, terkait dengan nilai fungsi yang bukan termasuk sudut istimewa, caranya yaitu kita bisa mencari nih ya dua sudut ya dari sudut istimewa yang ada, yang apabila kita jumlahkan atau kita kurangkan, besarannya sama dengan sudut yang akan kita tentukan nilainya. Misalnya tadi nih, sin 75. Kan bukan sudut istimewa tuh ya, berarti kita harus mencari berapa sudut istimewa yang apabila dijumlahkan atau dikurangkan nilainya sama dengan 75. Ayo, berapa kira-kira? Nah, kita bisa pakai sudut 30 tambah 45 ya, karena 30 derajat tambah 45 derajat sama dengan 75 derajat ya. Jadi seperti itulah kira-kira maksud ya dari deskripsi yang ada. Nah, namun pertanyaannya sekarang, bagaimana penjabarannya untuk menentukan nilainya? Apakah sin 30 derajat ditambah 45 derajat ini bisa kita jabarkan menjadi sin 30 tambah sin 45? Dengan alasan sin dikali ke dalam ya, sin dikali 30 sin 30, sin kali 45 sin 45. Nah, tentu salah ya, tidak seperti itu. Karena 30 ditambah 45 ini itu satu kesatuan ya. Jadi teman-teman harus ingat semua nilai ya yang berada di belakang fungsi trigonometri, maka itu satu paket ya, satu kesatuan. Tidak boleh dipisah dikali masuk. Nah, lantas bagaimana dong caranya? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus sebagai berikut. Nah, jika ada fungsi ya yang bukan nilai fungsi besaran derajatnya bukan termasuk sudut istimewa, maka kita bisa mencari dua sudut ya yang apabila dijumlahkan sama besarannya dengan sudut tersebut ya. Misalnya nih, ada sin alfa ditambah beta ya. Maka penjabarannya bisa kita lakukan dengan cara dikalikan ya, sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta ya. Jadi ini pola rumus ya untuk jumlah dan selisih dua sudut fungsi sinus yaitu sin cos ditambah cos sin ya. Jadi sin cos cos sin dikali silang. Nah, jika ada juga sin alfa dikurang beta ya, misalnya kita ambil pengurangan dari dua sudut, maka penjabarannya seperti apa? Sama.
sin alfa dikali cos beta, tapi dikurang cos alfa dikali sin beta ya. Jadi seperti inilah penjabaran ya dari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini untuk tanda ya, sin alfa ditambah beta, maka penjabarannya juga harus tanda tambah ya, ditambahkan. Begitu juga jika pengurangan, maka penjabarannya juga harus pengurangan ya, karena ini akan berbeda nanti dengan rumus cos dan tan ya. Jadi ini harus diperhatikan. Selain dari polanya yaitu dikali silang sin cos cos sin, juga harus diperhatikan tandanya. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai dari suatu fungsi trigonometri untuk sinus yang mana besaran sudutnya bukan termasuk sudut istimewa. Nah, oke ya, sudah rumusnya sudah dapat. Nah, coba kita tentukan nilai dari sin 75 derajat tadi. Nah, sin 75 derajat berarti bukan sudut istimewa. Kita harus cari nih dua sudut yang apabila dijumlahkan atau dikurangkan sama besarannya dengan 75. Nah, tadi sudah dicontohkan, yaitu bisa kita pakai 30 derajat ditambah 45 derajat ya. Sehingga kita sudah dapat nih sin 30 derajat, berarti 30-nya ini adalah alfanya dan 45 derajat adalah betanya ya. Sehingga ini adalah penjumlahan. Ingat rumus penjumlahan dua sudut fungsi sin, yaitu jika ada sin alfa tambah beta, maka penjabarannya menjadi apa tadi? Sin cos ditambah cos sin ya. Jadi yang pertama itu selalu sudut alfa, sin alfa. Yang kedua selalu sudut beta ya. Jadi sin cos artinya sin alfa cos beta. Cos sin berarti cos alfa dikali sin beta. Sehingga dari soal yang ada kita bisa masukkan nih sin alfanya berapa berarti? Sin 30 dikali cos beta. Betanya tadi berapa? 45. Berarti sin 30 dikali cos 45. Penjumlahan, berarti penjabarannya juga harus penjumlahan. Yang selanjutnya diputar lagi ya. Dari tadi sin dikali cos, sekarang menjadi cos dikali sin. Artinya cos alfa yaitu cos 30 dikali sin beta dikali sin 45. Nah, tinggal kita tentukan lagi nilai-nilainya. Ini kan semua sudut istimewa ya. Sehingga sin 30 nilainya berapa? 1/2 dikali cos 45. Nah, cos itu dimulai dari 1 ya. Kebalikan tadi, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2. Berarti cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 ditambah cos 30 derajat berarti 1/2 akar 3 ya. Dan sin 45 derajat nilainya adalah 1/2 akar 2. Nah, setelah nilai-nilainya sudah kita masukkan, tinggal kita kalikan saja yang bisa dioperasikan. Yang pertama, 1/2 dikali 1/2 akar 2. Nah, langsung kita kalikan saja ya, yang 1/2 kali 1/2-nya sehingga menjadi 1/4 akar 2. Ditambah 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2. Berarti 1/2 dikali 1/2 itu 1/4 akar 3 dikali akar 2. Yaitu jadinya akar 6 ya. Jadi kalau akar kalau dikalikan langsung dikali masuk nilai yang ada di dalam akarnya ya. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah benar jawaban kita ya. Tapi biasanya khusus untuk pilihan ganda diminta lagi untuk menyederhanakan sehingga ini kita bisa sederhanakan. Kita perhatikan di sini ya, 1/4 akar 2 ada 1/4-nya tuh ya kan, ada nilai yang sama dengan 1/4 akar 6, sama-sama ada 1/4-nya sehingga karena ada nilai yang sama itu kita keluarkan ya. Sehingga 1/4 akar 2, 1/4-nya sudah kita keluarkan, berarti tersisa apanya? Nah, tersisa akar 2-nya. Dan 1/4 akar 6, 1/4-nya juga sudah kita keluarkan, tersisa akar 6-nya ya. Jadi seperti inilah bentuk sederhana biasanya
jawaban yang diminta dari soal-soal yang ada. Jadi teman-teman harus bisa lah ya sampai di penyederhanaan seperti ini. Sehingga itulah nilai dari sin 75 derajat, yaitu 1/4 dikali akar 2 tambah akar 6. Nah, gampang aja ya. Nah, gampang aja. Yang jelas paham, sudah tahu rumusnya. Oh, jika ada sin alfa ditambah beta, sin berarti penjabarannya itu dikali silang. Nah, gitu ya. Jadi sin cos ditambah cos sin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah selalu pakai penjumlahan saja? Nah, ya, jadi tergantung besaran sudut yang ada ya. Jadi jika bisa kita cari dua sudut yang dijumlahkan, maka kita pakai penjumlahan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka kita pakai pengurangan. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Kita pakai rumus pengurangannya coba. Nah, sin 75 dengan penjumlahan kita peroleh hasil 1/4 dikali akar 2 tambah akar 6 ya. Nah, coba kita buktikan nih. Bagaimana kalau kita pakai rumus untuk pengurangan? Nah, sin 75 derajat. Itu bisa kita juga cari dengan cara mencari dua sudut istimewa yang apabila dikurangkan nilainya sama dengan 75. Nah, berapa dikurang berapa kira-kira? Yang nilainya 75. Ayo. Dari sudut istimewa yang ada ya. Ya, yaitu 135 dikurang 60 ya. Nah, 135 dikurang 60 kan 75 derajat juga. Ini berarti apa? Sudut kuadran kedua dan kuadran pertama ya. Kan ada 4 kuadran tuh ya. Jadi kita bisa ambil nilai sudut yang mana saja selama nilainya sama dengan nilai fungsi yang akan kita tentukan. Nah, sekarang pengurangan. Kalau pengurangan sin alfa dikurang beta. Rumusnya apa tadi? Sama ya, sin cos dikurang cos sin ya. Ingat kalau dia pengurangan, maka tanda penjabarannya juga pengurangan. Sehingga ini kita jabarkan alfanya berarti berapa? 135 ya, dan betanya adalah 60 derajat. Sehingga sin alfa yaitu sin 135 dikali cos beta berarti cos 60 derajat dikurang cos alfa berarti cos 135 derajat dikali sin beta. Betanya 60 berarti dikali sin 60 derajat. Nah, tinggal kita cari nilainya berapa. Sin 135 nilainya berapa? Ayo. Nah, nilainya 1/2 akar 2 ya. Karena di kuadran kedua maka sin 135 itu sama nilainya dengan sin 45 ya. 180 dikurang 135 jadinya 45. Jadi sin 135 sama nilainya dengan sin 45. Sama-sama positif karena sin positif di kuadran 1 dan 2. Sekarang cos 60. Cos 60 berapa tadi? Nah, 1/2 ya. Nah, kemudian dikurang cos 135 itu nilainya min 1/2 akar 2 ya. Karena 135 kan di kuadran kedua ya. Nah, hanya sin yang positif di kuadran kedua. Cos berarti negatif. Nah, sin 60. Berapa nilai dari sin 60? Nah, itu 1/2 akar 3. Nah, setelah semua nilai-nilai fungsi kita tentukan nilainya, kita tinggal jabarkan ya, yang bisa dikalikan. Sekarang yang pertama, 1/2 akar 2 dikali 1/2. Berarti langsung dikali ya. Jadi 1/2 kali 1/2 1/4 dikali akar 2. Yang di belakang, di sini ada tanda negatif ya. Nah, baiknya kita kalikan dulu biar kita tidak salah-salah ya. Nah, barangkali biasanya asik mengerjakan lupa tandanya sehingga jawabannya juga akan salah. Negatif dikali negatif jadinya positif ya. Kemudian baru kita kalikan nih. 1/2 dikali 1/2 1/4. Akar 2 dikali akar 3 akar 6 ya. Nah, sama konsepnya tadi. Karena di sini ada nilai yang sama yaitu 1/4 dan 1/4, maka 1/4-nya kita simpan di luar sehingga tersisa akar 2 dan akar 6-nya ya. Ternyata sama nih ya. Nilai sin 75 derajat baik menggunakan rumus jumlah maupun pengurangan nilainya tetap sama ya. Jadi intinya jika ada nanti soal
diminta menentukan nilai fungsi sinus untuk sudut yang bukan sudut istimewa, silakan teman-teman bisa cari dua sudut istimewa yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan nilainya sama dengan nilai sudut tersebut ya. Artinya tidak mesti harus dipakai dua-duanya, salah satunya saja. Nah, sampai di sini bisa ya untuk menentukan nilai fungsi sinus yang bukan merupakan sudut istimewa. Ingat tadi rumusnya yaitu sin cos cos sin ya. Tandanya tergantung tanda penjumlahan atau pengurangan yang teman-teman pilih. Nah, setelah memahami rumus dari jumlah dan selisih fungsi sinus, silakan coba kerjakan latihan soal berikut ya. Berapakah nilai dari sin 285 derajat? Dan hitunglah nilai dari sin 42 derajat dikali cos 12 derajat dikurang cos 42 derajat dikali sin 12 derajat ya. Silakan bisa nanti setelah teman-teman dapat hasilnya tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nah, oke, demikian yang bisa kita bahas untuk materi kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya di video selanjutnya. Oke, tetap semangat dan selalu berprestasi.